Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada minggu pagi hari ini mengangkat sebuah tema, yaitu bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk mengerti dan menghayati bahwa semua orang percaya pada hakikatnya dipanggil untuk hidup, bekerja, dan melayani Tuhan dengan sukacita. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 4 hingga yang kelima yang demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, yang mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Engkau dengan kerahiman-Mu menyapa kami setiap hari dalam hari-hari kehidupan kami. Untuk menawarkan kelepasan dari segala dosa-dosa kami dan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu, kami datang dalam kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan, seraya memohon ampun kepada Engkau akan segala laku kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Khususnya ketika iri hati dan sungut-sungut menggelayut di dalam hati dan pikiran kami, dan seketika menghilangkan sukacita kami di dalam bekerja maupun melayani Tuhan. Ampunkanlah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Berikanlah kami kesempatan untuk menjalani kehidupan baru bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarkanlah berita anugerah dari Efesus pasal 2, ayat 8 hingga yang ke-9 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh diawali dari sikap hidup kita yang terus terpaut dengan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memberikan waktu yang istimewa dan khusus untuk mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan dan kebenarannya. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kesetiaan-Mu atas kehidupan kami adalah nyata. Kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami rasakan, khususnya pada kesempatan ini, ketika kami boleh kembali mendengar perkataan firman Tuhan dan kebenaran untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpinlah dan tuntunlah akal budi dan pengertian kami, pemahaman kami akan firman Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia, yang mau melakukan dengan taat dan setia setiap perkataan Tuhan atas hidup kami dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Adapun hal kerajaan Allah sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya pada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggur." Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandor, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
maka berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ada sebagian orang yang menghubungkan perumpamaan ini dengan keselamatan atau pahala. Tetapi perumpamaan ini tidak berkaitan dengan keselamatan. 1 dinar tidak melambangkan keselamatan, karena tidak seorang pun sejatinya yang dapat mengupayakan keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan dan bukan usaha manusia. Oleh karena itu penekanan perumpamaan ini juga bukan tentang upah atau pahala. Karena kita semua tidak akan menerima upah yang sama pada akhirnya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-8 berkata, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Tetapi perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini mau menekankan tentang sikap yang benar di dalam pelayan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sikap yang benar dalam pelayanan itu? Sikap yang benar dalam pelayanan yang pertama adalah bersyukur jika masih diberi kesempatan untuk melayani. Bapak, Ibu, Saudara, pada masa remaja saya pernah penasaran dengan cerita tentang orang upahan di kebun anggur ini. Setiap kali membacanya, secara kasat mata saya tidak melihat ada keadilan dalam kisah ini. Jika saya mengandaikan diri saya ini sebagai orang upahan dalam cerita ini, yang bekerja dari pagi buta hingga matahari terbenam, maka jelaslah bahwa saya akan merasa diperlakukan tidak adil oleh majikan saya. Oleh karena itu, untuk bisa memahami cerita ini, mari kita melihat latar belakang pembagian waktu berdasarkan tradisi Yahudi. Nah, Bapak Ibu, pembagian waktu dalam tradisi Yahudi adalah sebagai berikut. Matins, pukul 12 tengah malam. Lotse adalah pukul 3 pagi. Prime adalah pukul 6 sampai 9 pagi. Anderne adalah pukul 9 hingga 12 siang. Sexte adalah pukul 12 hingga 3 siang. None adalah pukul 3 sampai 6 sore. Vesper adalah pukul 3 sampai 6 senja. Komplaini adalah pukul 9 hingga 12 malam. Dalam cerita dikatakan bahwa pemilik kebun anggur pergi pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Diperkirakan itu sekitar pembagian waktu prime, pukul 6 sampai 9 pagi. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saat itu, Bapak Ibu Saudara, adalah zaman susah. Kalau orang mendapatkan pekerjaan itu adalah suatu hal yang sangat dinanti-nantikan. Mungkin kurang lebih seperti saat pandemi pada masa ini. Dan mereka adalah para buruh lepas yang bukan pegawai tetap.
Jadi bisa kita bayangkan bahwa ketika mereka bisa mendapatkan pekerjaan untuk hari itu saja, mereka akan merasa sangat beruntung sehingga bisa mendapatkan upah untuk hari itu 1 dinar. Dan jika dirupiahkan, kurang lebih setara dengan gaji buruh harian UMR kira-kira kurang lebih Rp125.000. Kira-kira pukul 9 pagi, sang empunya kebun anggur ini keluar lagi dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ini berarti pemilik kebun anggur keluar mencari pekerja itu pada pembagian waktu underni. Kalau golongan pertama tadi, para upahan itu beruntung karena mereka mendapat pekerjaan dari pagi. Sementara orang-orang golongan kedua ini bisa jadi adalah para lelaki yang sedang kongko-kongko di pasar, menantikan mendapat pekerjaan untuk hari itu. Oleh karena itu, begitu mendapat tawaran dari pemilik kebun anggur, kita bisa bayangkan, pasti mereka sangat senang. Hati mereka tenang, hati mereka tenteram karena mendapat upah untuk hari itu, yang artinya anak istrinya di rumah tidak akan kelaparan. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, sang pemilik kebun anggur itu keluar dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Artinya, waktu itu berada pada pembagian waktu pada kuadran 3, sexti. Itu berarti hari sudah semakin siang, Bapak Ibu Saudara. Para pekerja yang mendapatkan pekerjaan pada jam-jam itu pasti sudah sangat cemas, khawatir. Lebih daripada golongan 1 dan golongan 2. Mereka membayangkan bahwa sudah siang mereka belum mendapatkan pekerjaan, artinya hari ini anak istri mereka bakal kelaparan. Tidak ada tepung untuk membuat roti, tidak ada sayuran sekedarnya, tidak ada sedikit daging cincang untuk makan malam nanti. Kelompok pekerja yang mendapatkan pekerjaan pada kurun waktu ini rasa syukurnya lebih banyak dan lebih besar dari para pekerja yang sebelumnya. Kira-kira pukul 5 petang, pemilik kebun anggur ini keluar lagi dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Jam bekerja di sana, Bapak Ibu, berakhir pukul 6 sore. Jadi kita bisa membayangkan bahwa pekerja dari kelompok yang keempat ini adalah buruh yang benar-benar nyaris tidak mendapat pekerjaan. Nyaris menganggur hari itu. Anak istrinya nyaris kelaparan karena kepala keluarga tidak mendapatkan uang untuk hari itu. Kita membayangkan betapa mereka ini sudah berdoa dari pagi hingga siang. Mungkin waktu matahari sudah mulai menggelincir ke barat, mereka melepas harapan mereka untuk hari itu. Kita perhatikan bahwa mereka bukan orang yang malas.
Karena ketika sang empunya kebun anggur bertanya, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Maka kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Bapak Ibu Saudara, betapa mereka ini sangat bersyukur ketika pemilik kebun anggur ini menawarkan pekerjaan. Mungkin mereka akan mau ketika diminta untuk kerja lembut demi memberi nafkah pada anak istri, mereka akan sanggup melakukan pekerjaan hingga jauh malam sekalipun. Saya membayangkan, kalau saya pada posisi mereka, saya tentu akan sujud syukur karena masih mendapat pekerjaan di penghujung hari. Ketika saya memahami kisah ini, rasa ketidakadilan yang selama ini saya rasakan ketika membaca kisah ini seketika sirna. Dulu, ketika remaja, saya sering merasa kesal ketika si pemilik kebun anggur ini berkata, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ketika saya memahami kisah ini, saya merasakan rasa syukur, sangat bersyukur. Saya bersyukur karena saya tergolong upahan yang tetap, yang bekerja tanpa harus khawatir untuk tidak mendapat pekerjaan pada hari itu. Saya sangat bersyukur karena segalanya lebih dari cukup untuk saya dan keluarga saya. Saya berlimpah dengan berkat yang diberikan. Bapak Ibu Saudara, seperti orang-orang itu dipanggil pada waktu yang berbeda-beda, demikian juga kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pada waktu yang berbeda-beda. Ada yang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan sejak masih kecil. Ada yang sejak masa remaja atau pemuda. Ada yang pada saat dewasa. Ada yang pada saat sudah tua. Ada perbedaan mutu atau kualitas di antara para pekerja itu. Bukan mutu pekerjaannya, tetapi mutu dari orangnya. Kelompok pertama mereka sepakat dengan upah 1 dinar per hari. Tipe orang seperti ini adalah orang yang betul-betul hitung-hitungan dalam pelayanan. Mereka melayani dengan pamrih. Kelompok 2, 3, dan 4 hanya diberitahu bahwa mereka akan menerima upah yang pantas. Jelas bahwa orang-orang ini lebih baik dari orang-orang kelompok pertama, karena tipe orang ini menunjukkan bahwa mereka percaya pada keadilan dan kebaikan Tuhan itu. Sedangkan kelompok yang kelima sama sekali tidak diberitahu soal upah, tetapi mereka tetap mau bekerja. Mereka bersyukur ada orang yang mempekerjakan mereka pada pukul 5 sore. Tipe ini adalah tipe orang-orang yang melayani Tuhan tanpa pamrih sedikit pun. Setiap pekerja yang masuk jam 5 sore diberinya upah sebesar 1 dinar pada akhirnya. Itu berarti cukup untuk mereka makan satu keluarga selama 1 hari. Wajah para pekerja ini yang bekerja jam 5 sore itu berubah.
Sinar mata mereka yang redup bersinar lagi. Mereka tersenyum satu dengan yang lain. Hati mereka penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, bagaimana sikap hati kita? Apakah seperti kelompok yang pertama, melayani Tuhan dengan menghitung untung dan rugi? Melayani dengan pamrih? Atau seperti kelompok 2, 3, dan 4, melayani dan percaya pada keadilan dan kebaikan Tuhan yang empunya pelayanan ini? Percaya bahwa jerih payah kita dalam pelayanan tidak akan sia-sia. Atau seperti kelompok yang kelima, bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Siapakah kita sehingga dipanggil Tuhan untuk melayani, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu melayani seharusnya merupakan sebuah ekspresi atau wujud ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan. Oleh karena itu, pada usia berapapun kita dipanggil Tuhan untuk melayani, mari kita merespon dengan rasa syukur dan sukacita. Melayani dengan sukacita, bukan suka-suka. Mari kita bersyukur jika masih diberikan kesempatan untuk melayani Yesus, Sang Raja di atas segala raja itu. Sikap yang benar dalam pelayanan yang kedua adalah melayani Tuhan dengan pola pikir yang benar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dengan sengaja menceritakan pembayaran itu dengan urutan yang sebaliknya. Ia dengan sangat pandai memperlihatkan kepada pendengarnya apa yang menjadi isu utama dari para pekerja jam 6 pagi, yaitu perasaan diperlakukan tidak adil karena orang lain mendapat keberuntungan atau kemurahan. Inilah pola pikir yang salah. Andai kata para pekerja jam 6 pagi itu tidak pernah tahu bahwa ada pekerja yang mendapatkan kemurahan dari pemilik kebun anggur itu, ia tidak akan bersungut-sungut. Perasaan diperlakukan tidak adil muncul ketika mereka melihat pekerja lain mendapat kemurahan. Bukankah ini pola pikir yang benar-benar rusak? Ini bukan pola pikir warga negara kerajaan Allah. Perhatikan bagaimana jawaban tuan pemilik kebun anggur itu kepada pekerja jam 6 pagi. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Pemilik kebun anggur itu mempermalukan orang-orang itu dengan mengingatkan bahwa ia adalah pemilik kebun anggur itu. Ia berhak atas seluruh miliknya. Tidak ada seorang karyawan pun yang layak untuk mengajar atau memerintah dia untuk ini dan itu. Ia berdaulat untuk bermurah hati kepada siapa saja dia mau bermurah hati. Kemudian Tuhan itu berkata lagi, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, benar Bapak Ibu Saudara. Mereka iri hati. Hati mereka serasa terbakar
bila mereka melihat orang lain mendapat keberuntungan. Mereka tidak siap untuk menghadapi hal itu. Mengapa mereka tidak siap untuk melihat itu? Karena mereka merasa diri mereka lebih baik daripada orang lain. Mereka bekerja lebih lama, lebih produktif, lebih sungguh-sungguh, dan lebih lelah dari para pekerja jam 5 sore. Oleh karena itu, sudah sepantasnya mereka yang harus dibayar lebih banyak, bukan yang lain. Inilah pola pikir yang Tuhan Yesus kecam. Orang-orang kelompok satu iri hati karena merasa diperlakukan tidak adil. Sesuatu yang menarik dari rasa iri hati adalah bahwa orang yang iri hati itu seringkali bukannya ingin lebih banyak untuk dirinya sendiri, tetapi ingin orang lain yang dikurangi bagiannya. Iri hati tidak menuntut lebih untuk dirinya sendiri, tetapi menginginkan supaya yang lain mendapat lebih sedikit. Orang-orang kelompok satu jelas menganggap upah itu sebagai hak mereka. Ini adalah sesuatu yang benar-benar salah. Upah atau pahala tetap adalah anugerah Tuhan bagi kita. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memberikan kita kemauan dan kemampuan sehingga kita bisa bekerja bagi Dia. Tuhan Yesus menginginkan kita, para murid-Nya, menyadari bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah. Kerajaan Allah mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Nilai-nilai kerajaan Allah didasarkan bukan atas prestasi, perbuatan baik, melainkan anugerah semata-mata. Bahwa kita bisa menjadi salah seorang warga negara kerajaan Allah itu pun karena kemurahan Allah semata. Allah ingin agar kita bersukacita dengan orang yang mendapatkan kemurahannya. Lalu bagaimana caranya? Marilah tempatkan diri kita pada posisinya. Sekarang lihatlah perumpamaan ini dari sudut para pekerja jam 5 sore itu. Sepanjang hari, mereka berdiri di pasar tenaga kerja, menawarkan diri mereka kepada sekian banyak mandor atau pemilik kebun anggur. Tetapi tidak seorang pun yang berminat untuk mempekerjakan mereka. Mereka melihat teman-teman mereka satu persatu pergi mendapatkan pekerjaan. Tetapi mereka harus tetap tinggal dengan perasaan tersisih. Mereka mungkin menyadari bahwa mereka tidak lagi muda. Tubuh mereka tampak lemah, atau mungkin tubuh mereka nampak kurus, kurang sehat. Bagi mereka, bila mereka bisa mendapatkan pekerjaan 2 atau 3 hari dalam seminggu saja, itu sudah baik. Mereka rindu. Saat itu mereka bukan di pinggir pasar, melainkan di ladang, bekerja bagi seseorang di bawah sinar terik matahari. Dan pada waktu senja,
Mereka menerima upah mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bekerja atau melayani Tuhan, kita percaya bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan itu tidak mengenal batas dan akan selalu lebih daripada apa yang pantas kita terima. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk melayani. Mari kita melayani dengan pola pikir yang benar. Mari kita bekerja atau melayani Tuhan dengan sukacita. Karena kita semua adalah orang berdosa yang ditebus untuk melayani Sang Raja di atas segala raja. Amin. Saat teduh bagi kita. Umat Tuhan, mari dengan sikap berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan beribadah secara online. Dan tolonglah kami semua agar tetap memelihara kerinduan kami beribadah walaupun kami melakukannya secara online. Dan khususnya peliharalah kerinduan kami untuk beribadah bersama-sama suatu saat nanti. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan anugerahkan dengan kemurahan. Ajarlah kami agar kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mampu bersaksi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dengan tetap menunjukkan sukacita di tengah-tengah pelayanan maupun pekerjaan kami. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini tengah kehilangan sukacita. Karena mereka sedang diresahkan hati mereka, dikecewakan hati mereka, ditakutkan hati mereka. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kembalikanlah sukacita mereka. Ketika mereka mengingat bahwa seluruh umul juang hidup mereka saat ini adalah bentuk pelayanan kepadamu. Kami juga berdoa agar vaksin segera ditemukan. Seluruh uji coba boleh mengalami keberhasilan. Kami berdoa agar masyarakat punya kedisiplinan dan ketaatan mengikuti protokol kesehatan. Dan kami juga berdoa agar penderita COVID yang saat ini tengah meroket mulai dapat menurun. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan doa kami. Amin. Umat Tuhan,
Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 145 ayat 2 sampai dengan 5. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Umat Tuhan, untuk persembahan dapat dikumpulkan dengan 3 cara. Pertama, dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Pakuan. Yang kedua, dapat dikumpulkan di dalam amplop dan akan dibawa ke gereja pada saat kita dapat beribadah sebagaimana biasanya suatu hari nanti. Dan yang ketiga, dapat dikirimkan melalui metode pembayaran dengan dompet digital melalui GoPay maupun OVO pada scan barcode berikut ini. Umat Tuhan, sebagai pengantar persembahan, kita akan menyanyikan bersama-sama pelengkap Kidung Jemaat 216, bait pertama dan ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama membawa persembahan dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sukacita yang boleh terus Tuhan tambahkan kepada kami. Pada kesempatan hari ini, kami membawa persembahan untuk rumah Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan, dan kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Harus melayani dengan sepenuh
dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas dan panggilan kita dalam berkarya, bekerja, dan melayani dengan sukacita. Pergilah dalam damai sejahtera, dan marilah kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Kristus datang kembali.